Oce Kaligis menyatakan KPK telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Oce Kaligis mengkritik proses hukum yang dilakukan KPK. Karena begitu kekuasaan tanpa batas cenderung untuk disalahgunakan, low tekton. Ini bukan hanya terkait dengan dampak yang terjadi kepada pegawai KPK yang akan diberlakukan dengan semena-mena. Makanya pasal 185 ayat 1 unus tesis nudus tesis, supaya orang jangan mendakwa orang hanya dari cerita. Kalau saya bicara hari ini, besok saya mati, saya siap kok. Apa yang saya laporkan adalah adanya persangkaan palsu yang sering media sebut rekayasa terhadap kasus saya, sehingga mengakibatkan saya terhukum. Itu melanggar pasal 318 KUHP, Yunto 417. KPK memulai kita geledah, Anda tahu nanti, dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK. Anda lihat aja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu isinya busuk. Busuk kok. Saya mohon pada hari ini kepada beliau, dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa, dan siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini pada Eskrim. Tapi beliau memerintahkan siapa, beliau saya minta Pak SBY jujur, terbukalah kepada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa, Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak juga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Pengacara yang saat ini mendekam dalam lapas Sukamiskin, Oce Kaligis, mengungkap sepak terjang mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan kawan-kawan yang dia nilai meruntuhkan supremasi hukum. Surat terbuka yang diketahui ditulis Oce Kaligis yang sempat ramai di kalangan wartawan. Berikut isi surat terbuka Oce Kaligis. Saya Prof. Otto Cornelis Kaligis, sekarang berdomisili hukum sementara di Lapas Sukamiskin. Bersama ini mengajak semua rekan penasihat hukum yang punya nurani keadilan untuk merenungkan runtuhnya penegak hukum di bumi Indonesia. Dengan terang benderang, saya berani mengatakan di sini, penyebab runtuhnya adalah hanya karena ulah seorang tersangka, penganiaya dan pembunuh bernama Novel Baswedan. Sosok yang menguasai media, menguasai ICW, LSM, Ombudsman, Komnas HAM, dan semua para profesor yang buta hukum sehingga mudah diprovokasi untuk ikut berkonspirasi bersama Novel Baswedan hanya untuk menyesatkan penegakan hukum. Hancurnya penegakan hukum dimulai dari KPK melalui Undang-Undang Nomor 30/2002. Adalah Ketua Komisioner Antasari, seorang jaksa yang punya reputasi yang hendak membersihkan korupsi KPK. Saya bisa ditendang nih Pak, kata dari Cekias. Itu urusan Anda, dia bilang. Ya Pak juga harus hati-hati, katanya gitu. Nah, sudah kok, saya sudah memilih jabatan penegak hukum segala risiko saya. Antasari pun berhasil, dimulai dari terjaringnya tersangka korupsi Bibit dan Chandra Hamzah, yang dua-duanya sempat menjabat sebagai komisioner KPK. Hasil investigasi Antasari menyebabkan Bibit dan Chandra Hamzah disangka dan ditetapkan sebagai terdakwa korupsi. Mereka sempat ditahan di Makobrimob. Setelah kejaksaan menetapkan kasus korupsi, mereka dinyatakan berkasnya lengkap alias P21. Antasari berhasil membersihkan KPK, sekalipun karena keberaniannya menangkap besan Presiden SBY, Saudara Pohan. Enggak Pak, ini serius Pak, saya bawa misi dari Cikias ke sini. Siapa Cikiasnya itu? Disebut nama. Nah, dia minta misi itu adalah supaya Bapak jangan menahan oleh Pohan. Akhirnya Antasari dijebloskan ke penjara melalui rekayasa kasus pembunuhan. Antasari divonis 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dituduh sebagai dalang pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Stop soal kasus. Saya masuk bukan karena dakwaan atas perbuatan, tapi karena ada putusan. Saya penegak hukum, harus hormati putusan. Karena putusan pengadilan itu salah, harus dianggap benar. Jadi saya laksanakan. Ya.
Belum lagi jera menjadi markus dalam perkara PT Masaruh, kembali oknum KPK berulah dengan kasus Nazarudin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali diperiksa penyidik KPK terkait kasus penggelembungan dana alat kesehatan Rabu kemarin. Menurut Nazar, dana penggelembungan alat kesehatan dilakukan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres tahun 2009. Ya, proyek pembiayaannya ini termasuk proyek Masanas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Masanas ini nanti dijelaskan semua. Uang perma itu termasuk bantu Pilpres. Sejumlah nama pun terseret kasus pengurusan proyek. Nazarudin bahkan bisa bertemu langsung dengan Chandra Hamzah di kamar kerjanya. Uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa tersebut. Pemeriksaan kode etik di era Nazarudin, saya hadiri bersama advokat saya, Saudara Boy dan Dea Tunggaisti. Bibit hadir selaku anggota pemeriksa etik. Saya keberatan karena Bibit masih berstatus tersangka korupsi, dopenering. Namanya tak pernah dipulihkan. Bahkan dengan hukum etik terhadap Lili, PES mendukung Novel Baswedan terus-menerus menggiring berita untuk bubarkan KPK pimpinan Firly Bahuri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Pertanyaannya, apakah Saudara Lili Pintauli mempengaruhi kasus Wali Kota Tanjung Balai? Mengapa tidak ada media yang berani memberitakan berita putusan pengadilan Bengkulu yang memerintahkan agar Novel Baswedan segera diadili? Pengaruh Novel Baswedan meruntuhkan supremasi hukum NKRI memang luar biasa. Untuk membekukan kasus pidana Novel Baswedan saja sampai diadakan pertemuan antara pimpinan Komisioner KPK Saudara Agus Raharjo dengan Jaksa Agung Prasetyo, khusus untuk membicarakan kasus pembunuhan Novel Baswedan agar tidak dilanjutkan. Bukankah mereka seharusnya menjadi teladan penegak hukum, bukan sebaliknya masuk organisasi pembela pembunuh? Pokoknya apabila yang terlibat oknum KPK di era Agus Raharjo, Saud Situmorang, Novel Baswedan, Abdullah Hamahua, komplotan pencitraan KPK, media ICW, LSM mendukung termasuk Mata Najwa yang dendam abadi terhadap para warga binaan. Mereka diam 1000 bahasa. Sejak DPR RI melakukan supervisi terhadap KPK-nya Novel, di saat itu KPK melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan OTT KPK sebelum Firly diberitakan sebagai jasa tunggal tindakan Novel Baswedan. Sekalipun para praktisi mengetahui bahwa tindakan penyelidik dan penyidik KPK adalah tindakan kolektif. Perlawanan memuncak menjelang Firly menjalani fit and proper test yang meloloskan Firly Bahuri ke kursi Ketua Komisioner KPK. Puncak perlawanan tanpa henti yang dilakukan Novel Baswedan terjadi di saat pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang baru, sekaligus dilakukannya pelantikan Dewan Pengawas oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di saat itu, kekuasaan Novel Baswedan surut karena semua tindakannya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Yang paling menjengkelkan Novel Baswedan adalah dilakukannya saringan ujian untuk lolos jadi aparatur sipil negara. Tes wawasan kebangsaan adalah perintah undang-undang. Upaya hukum kelompok Novel terkait TWK kandas berakhir dengan kekalahan Novel Baswedan. Yang menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana seorang pembunuh kelas Novel Baswedan dibiarkan berkeliaran mengobrak-abrik hukum? Kuncinya agar hukum kembali dapat ditegakkan sesuai dengan cita-cita reformasi, sesuai dengan sumpah Presiden, Kapolri, dan Jaksa Agung adalah sederhana. Adili Novel Baswedan, Bambang Wijayanto, Abraham Samad, dan semua oknum KPK yang perkaranya telah P21.
termasuk kasus korupsi Batman Gateway-nya Prof. Denny Indrayana. Jangan lagi ada tebang pilih penegakan hukum untuk KPK, pimpinan Firly Bahuri, Dewan Pengawas, dan untuk Lili Pintauli Siregar. Saya berani berkata agar Anda sebagai penegak hukum jangan ragu untuk turut memperjuangkan agar Novel Baswedan, si pembunuh keji, segera diadili. Masa cuma Novel Baswedan yang bisa melaporkan Anda? Tetaplah berkarya, membuat KPK yang berkeadilan. Abaikan berita-berita hoax Saud Situmorang, kelompok Novel Baswedan yang hendak membawa putusan etik ke ranah pidana. 14 Maret 2009, Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B191E seusai bermain golf di Padang Golf Modern Land Tangerang. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Menurut polisi, pembunuhan Nasruddin bermula dari terkuaknya pertemuan antara Antasari dan seorang kedi golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. 417 itu adalah masalah perbuatan penguasa pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yang menghilangkan baju korban. Tapi di 417 itu tidak menyebut baju korban, menghilangkan, menghapus, apalah segala macam. Tidak ada niat, tidak ada pikiran, dan tidak ada pula tindakan saya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah mengorbankan Antasari. Tahu kan? Pada waktu itu alat bukti saya apa? SMS. Sudah tahu kapan SMS itu dibikin? Dugaannya setelah saya ditahan. Artinya tahan dulu baru menyiapkan alat bukti. Untuk diingat saudara-saudara, saudaraku rakyat Indonesia, saya tidak pernah menggunakan kekuasaan saya sebagai presiden dulu. Kejahatan yang melibatkan Antasari tersebut tak ada hubungannya dengan posisi dan jabatan saya dan juga dengan posisi dan jabatan Antasari waktu itu untuk mencampuri penegak hukum. 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa yang dipimpin Sirus Sinaga. Jaksa menganggap Antasari terbukti terlibat bersama-sama terdakwa lain membunuh Nasruddin. 11 Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara. Waktu saya tanggal 4 Mei 2009, saya ditahan. Untuk kepentingan politik saya. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa, dan siapa melakukan apa. Dan siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini pada SBY. Tapi beliau memerintahkan siapa, beliau saya minta Pak SBY jujur, terbukalah kepada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun, Maka saatnya tiba untuk berserah diri dan mohon pertolongan Allah. Namun saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa, Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak juga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Antasari dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. 17 Juni 2010, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. 21 September 2010, kasasi Antasari dan JPU ditolak Mahkamah Agung. 13 Februari 2012, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa pidana. Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang. 10 November 2016, Antasari bebas bersyarat setelah melewati 2/3 masa pidana.